Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hetty. Bapak, di sini saya punya tugas Pak untuk melakukan wawancara kepada Bapak sebagai pemimpin sekolah yaitu SMP Negeri 2 Tegalwaru, mewawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Poin wawancaranya ada 8 pertanyaan, tapi sebelumnya saya memohon izin kepada Bapak, kiranya Bapak bersedia untuk melakukan wawancara. Oke. Karena kita, Ibu, saya sebagai pimpinan di sini berbicara tentang hal yang berkaitan dengan siswa, dan kita sudah sepakat berdasarkan kurikulum yang baru, paradigma yang baru, bahwa apapun yang kita lakukan harus berpihak pada siswa. Maka saya sebagai kepala sekolah setuju. Siap. Silakan lanjutkan. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan kesediaannya. Ada 8 pertanyaannya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Ya. Oke, terima kasih Bu Hetty atas pertanyaannya. Upaya Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama, pasti dari kata identifikasi itu ya Bapak melakukan identifikasi dulu, ya, mengadakan identifikasi terhadap seluruh kasus yang ada yang muncul di lingkungan sekolah kita. Tuh. Kemudian yang kedua, tadi itu identifikasi kasus, yang kedua identifikasi sumber daya tentunya. Nah, karena ini berkaitan dengan kasus-kasus di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan dilema etika, tentu saya itu punya pembantu 4 di sekolah ini. Ada PKS kurikulum, ada PKS kesiswaan, ada PKS sarana prasarana, kemudian ada PKS humas. Nah, melalui pembantu Bapak yang 4 itu, tentu, kita akan bagi tugas, ya, untuk bagi tugas berdasarkan instrumen yang kita tentukan kaitan dengan kasus-kasus dilematis, ya kan, yang berkaitan dengan etika. Nah, kita akan membuka forum diskusi bersama, rapat koordinasi dengan para KS untuk apa? Menginventarisasi atau mengklasifikasi kasus-kasus itu menjadi sebuah agenda yang harus kita pecahkan. Yaitu harus kita pecahkan dalam rangka merealisasikan menjawab permasalahan itu. Nah, setelah dirumuskan dalam urutan klasifikasi berdasarkan urutan terpenting sampai dengan yang kurang dipandang penting, maka kita menggunakan strategi-strategi pemecahan masalahnya. Tujuan dari apa yang kita lakukan itu bisa tercapai dengan bagus, dengan cepat tentunya, ya. Nah, setelah merumuskan strategi dan tertulis dengan baik sampai dengan merumuskan tujuan. Tujuannya apa? Kita rumuskan bersama. Setelah dirumuskan bersama, hasil dari forum komunikasi antar PKS dengan pimpinan, kita bawa di forum besar, di rapat guru bersama. Kenapa? Ini wajib diketahui oleh bersama dan dilaksanakan oleh bersama. Jadi walaupun memang ini adalah kebijakan kepala sekolah, bukan kepala sekolah yang melaksanakan sendiri, tetapi merupakan hasil berpikir kolektif secara keseluruhan untuk dilaksanakan bersama-sama oleh warga sekolah. Iya Pak, jadi dalam mengidentifikasi setiap permasalahan Bapak tentunya melibatkan pembantu kepala sekolah. Betul. Seluruh kebijakan yang Bapak ambil. Ya. Sebelum Bapak mensosialisasikan kepada rapat. Betul. Warga sekolah. Betul. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Karena kita berbicara mengenai etika, tentu kebijakan Bapak adalah kebijakan yang sudah ada sesuatu yang benar, tapi menginginkan menjadi sesuatu yang lebih benar, gitu kan? Kita punya tata tertib kan? Kita ambil satu contoh saja, tata tertib. Tata tertib itu kita inginkan menjadi sebuah keyakinan berdasarkan disiplin positif. Nah, berdasarkan pemahaman dan pengertian serta implementasi apa yang harus terjadi setelah kita tahu paradigma tentang disiplin positif, maka kita harus mampu mengejawantahkan apa itu tata tertib, gitu kan, sehingga menjadi sebuah nilai keyakinan. Nah, tentunya bagaimana caranya? Bapak harus menunjukkan satu kasus kan tentunya. Contoh kasus yang menjadi sebuah permasalahan yang kerap menjadi bahan diskusi rekan-rekan semua, yaitu mengenai keterlambatan hadir ke sekolah. Keterlambatan hadir di sekolah bagi siswa. Kita bicarakan siswa karena sasaran kita siswa, gitu kan? Dan guru adalah tauladan yang terdepan memberikan contoh bagi siswa. Nah, satu solusi yang kita ambil saja dari barusan itu, untuk mencari kebenaran dari yang seharusnya lebih benar. Maksudnya gini, kita ambil contoh. Siswa mana kalau ditanya ketika kamu datang, halo adek, coba kesini. Kamu terlambat ya? Iya Pak. Itu benar atau salah? Pasti semua siswa menjawab benar bahwa dia itu terlambat. Perbuatannya salah atau benar? Salah Pak. Ketika dia bisa menyatakan itu, artinya secara knowledge, secara pengetahuan, mereka tahu bahwa datang terlambat adalah kurang baik. Nah itu kan. Asalnya tadi Bapak menyatakan salah, tapi kita coba arahkan ke anak bahwa lebih baik, lebih cepat datang ke sekolah, gitu kan, daripada menunda-nunda waktu, karena itu kurang baik. Nah, kaitan dengan sedikit-sedikit solusinya memberikan ketauladanan dari orang dewasa yang berada di sekolah. Maaf, saya tidak menyebut sosok seorang guru. Di sekolah itu orang dewasa banyak. Dari mulai pimpinan saya sendiri, kemudian wakil saya, para PKS, para penanggung jawab bidang-bidang yang sudah saya tunjuk, kemudian pesuruh, sebelumnya ada tata pelaksana TU, sampai pesuruh, ya, sampai stakeholder, sampai komite sekolah. Mereka adalah orang dewasa yang komitmen bersama ingin menjadi tauladan di sekolah terhadap siswa. Makanya solusi yang pertama adalah kita akan menanamkan implementasi ketauladanan bagi orang dewasa memberi contoh kepada siswa. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang apa itu lafal tata tertib. Anak sudah tahu tata tertib, tapi tidak semua anak tahu tata tertib secara keseluruhan. Datang harus jam 6 pagi kalau di Purwakarta, gitu kan? Tapi di sini kita bisa komitmen, karena dilihat dari medan, geografis. Kalau kita kan daerah Gunung Bogor, kemudian wilayahnya berlembah-lembah, ada bukitnya. Nah itu, kemudian jalannya tidak mulus, rusaknya bukan rusak benjol-benjol sedikit, tapi betul-betul berlubang. Bukan berlubang lagi, ada batu sebesar kepala kerbau di jalannya. Sehingga kita sulit melewatinya kecuali dengan jalan kaki atau kendaraan yang bisa masuk. Dan hampir 75% anak-anak tidak punya kendaraan. Gitu kan. Nah, sisi ini berarti harus ada strategi jitu untuk menanamkan itu. Berarti mengatur jadwal sebaik-baik mungkin, kemudian dikomitmenkan, ya, disepakati bersama. Kira-kira, nah, dengan
tidak menabrak aturan. Dengan tidak menabrak aturan yang sudah ditetapkan bahwa belajar di sekolah itu 8 jam. Nah, kalau kita biasa memulai jam 6, berarti jam 14 pulang. Kalau dimulai jam 7, berarti jam 15 pulang. Gitu kan? Ini tanpa dilihat istilah dan lain sebagainya kalau melihat yang utuh. Nah, di sini kurikulum sebagai pembantu saya tentu harus cermat. Ketika menentukan jam masuk jam berapa, dilihat berdasarkan angka kepentingan keluarga besar sekolah kita, dari medan yang dia lalui, tempat yang terjauh dia lalui, sampai di sekolah jam berapa. Berarti itu langkah yang kedua. Mencermati penentuan jadwal datang ke sekolah. Sehingga tidak ada alasan lagi. Ketika saya datang kesiangan, kenapa? Alasannya kenapa? Tapi semua komitmen akan berusaha. Gitu. Nah, yang ketiga, harus menjadi sebuah pemahaman yang melekat pada setiap orang dewasa dalam seni guru yang bisa langsung operasional menghadap siswa dalam proses pembelajaran di kelas, mensosialisasikan kaitan dengan disiplin positif. Dia harus mampu menerjemahkan bahwa tata tertib itu adalah sesuatu yang harus betul-betul melekat dalam pribadi siswa menjadi nilai-nilai keyakinan diri. Dia harus mampu menjawab dengan tepat. Dikala dia datang terlambat, dia mampu menyatakan dirinya salah. Atau ini Pak tidak baik. Nah, dengan tidak baik ini, dia akan menyatakan alasannya. Dan alasannya itu, kalau menjadi sebuah nilai keyakinan pada diri siswa, maka siswa akan memiliki nilai kejujuran yang utuh. Ketika siswa memiliki nilai kejujuran yang utuh, maka dia akan melontarkan kata-kata itu yang benar, yang real, yang beralasan. Sehingga ketika datang terlambat ke sini, alasannya bisa diterima, dan siswa tidak diberi hukuman apapun. Cukup dia mengutarakan tentang alasan apa yang ada. Nah, itu yang dilakukan guru itu bagaimana? Memberikan nilai pemahaman tentang bagaimana harus atau tidak harus melakukan sebuah perbuatan, ya, yang harus dia lakukan, ya kan? Yang harus dia ciptakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak menabrak aturan. Itu. Nah, bagaimana menjadi sebuah nilai keyakinan? Menjadi sebuah nilai keyakinan dipandu yang pertama tadi dari ketauladanan, penjelasan jadwal yang komitmen, disepakati bersama, kemudian betul-betul diberikan pemahaman oleh rekan-rekan guru di kelas. Kemudian dia akan melaksanakannya. Dan dilaksanakannya itu secara kontinu, terus-menerus, berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, dengan berkesinambungan, berkelanjutan, maka akan lahirlah sebuah keutuhan pemahaman diri, bukan lagi sebagai sebuah pengetahuan, tetapi sebuah hal yang membaku dalam dirinya menjadi sebuah karakter. Jadilah dia sebagai siswa yang memiliki keyakinan bahwa datang tepat waktu itu adalah benar. Setelah saya perhatikan atau dengarkan tadinya Pak Simak, jadi dilema etika yang mungkin Bapak hadapi yaitu mengenai antara peraturan dengan keadaan lingkungan, ya seperti itu. Yeah. Peraturan atau kebijakan daerah yang mengharuskan hadir jam 6, sedangkan di kita karena keadaan lingkungan atau sosial tidak memungkinkan untuk masuk jam KBM jam tepat waktu jam 6, tapi ada kebijakan lain yang berlandaskan dengan nilai sosial atau keadaan sosial atau lingkungan seperti itu. Dengan mengatur jadwal yang komitmen, selanjutnya jadwal tersebut disepakati bersama. Setiap kebijakan, apakah itu yang bersentuhan dengan etika atau moral, dalam melaksanakan realisasi kebijakannya itu harus disepakati bersama, diketahui bersama oleh keluarga besar sekolah, sehingga tidak menjadi sebuah kebijakan tunggal kepala sekolah. Hanya kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab utama, sebagai pionir yang akan
mengeluarkan kebijakan itu, mendorong kebijakan itu menjadi kebijakan yang bisa dilakukan oleh semua keluarga besar kita. Gitu aja. Sosialisasi dengan warga sekolah. Nah, intinya seperti itu. Makanya tadi merumuskannya itu dari awal kan secara bertahap, itu dimulai dari kolektivitas berpikir bersama, gitu kan. Kemudian dipecahkan bersama, dirundingkan bersama, diidentifikasi bersama, kemudian dimusyawarahkan oleh Dewan Guru secara keseluruhan, menjadilah sebuah aturan. Ya, apa yang dibutuhkan, apa yang dipentingkan dengan hal ini? Tadi ya kan strateginya apa sehingga sampai merumuskan sebuah tata tertib aturan yang ditentukan bersama, walaupun aturan itu berbeda dengan aturan pokok, tapi ada komitmen bersama dengan tidak menabrak aturan, sehingga lahirlah sebuah kebijakan etika, gitu kan, yang bisa dipahami bersama menjadi sebuah tatanan nilai abadi yang melekat pada diri siswa, terpancarlah menjadi karakter yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, dibawa ke lingkungan masyarakat. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kaitan dengan itu, karena pertanyaannya kita memecahkan masalah yang benar, dengan yang benar, gitu kan. Kebijakan Pemda berdasarkan peraturan Bupati bahwa kita sebagai persekolahan harus menanamkan pendidikan karakter dalam 7 poe Atikan Purwakarta. Nah, dalam 7 poe Atikan Purwakarta itu mengandung nilai-nilai yang mendorong kepada siswa menanamkan kedisiplinan dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Kebiasaan kita di sekolah itu masuk jam 7.30 itu awalnya. Jam 7 dan jam 7.30. Karena melihat perkembangan zaman, nah itu salah satu alasannya, melihat perkembangan zaman, tingkat efektivitas waktu dan lain sebagainya, dan hal yang memungkinkan dengan tumbuh terus kehidupan teknologi dan lain sebagainya, dengan banyaknya kendaraan dan lain sebagainya, maka lahirlah keputusan dari pemerintahan daerah mencantumkan aturan bahwa masuk itu untuk persekolahan jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi disepakati, kemudian diperbutkan peraturan Bupati, disetujui oleh DPR tentunya. Nah, karena ini sudah menjadi peraturan Bupati, otomatis sekolah wajib melaksanakannya. Ini benar, dan semua sepakat. Tidak ada sekolah di Purwakarta yang tidak tahu bahwa masuk itu pukul 6 pagi. Nah, satu sisi, secara otonomi, sekolah harus mampu mereduksi itu. Dan harus mampu mengimplementasikan itu. Akan tetapi pada sisi lain, kondisi sekolah itu tidak sama. Ketika berbicara di Purwakarta, SMP 1 Purwakarta, yang notabene dia tuh di tengah-tengah kota, bukan di atas kota. Di tengah-tengah kota. Alat transportasi, angkutan kota begitu banyak, jalan kaki begitu lancar dan mulus jalannya, sudah tidak bisa diceritakan yang namanya di kota. Bisa dikejar, kurang jam 6 bisa di sekolah. Seperti itu. Tapi berbicara strategi lihat kondisi geografis SMP kita, SMP 2 Tegawaru di wilayah Gunung Bongkok, gitu kan, dengan kondisi geografisnya pegunungan, wilayahnya berbukit-bukit, berlembah-lembah, jalan tempuhnya sudah tidak ada yang mulus lagi karena banyak curah hujan, apalagi jalannya rusak, berat kan ke sini. Ya, harus ditempuh oleh anak-anak kita menuju sekolah tidak sama karena jarak mereka juga jauh. Mungkin ya kalau wilayahnya sekitar 1 kilo atau 500 meter, no problem, tidak ada masalah. Tapi yang kalau sudah 3 kilo, 5 kilo, kemudian kendaraan juga tidak ada di wilayah kita. Tidak ada kendaraan umum, tidak ada angkot seperti di Purwakarta, di kotanya maksudnya. Ya. Nah, hal itu menjadi sebuah dilema. Saya harus mengambil kebijakan dari yang benar menjadi lebih benar dengan tidak melawan arus kebenaran, gitu kan? Iya. Sudah katakan tadi, jam kerja kita efektifnya 8 jam di kantor ini, maka kita harus merubah sedemikian rupa sehingga bisa kondusif, bisa masuk. Tata tertib itu menjadi sebuah aturan yang bisa diketahui, disepakati bersama dan tidak berat.
sesuai dengan kondisi ini, merdeka belajar ini. Mereka belajar. Ya. Jadi melaksanakan proses pembelajaran mulai dari datang ke sekolah dilaksanakan berdasarkan kemampuan yang kita miliki dan kesepakatan aturan yang disepakati bersama. Dengan niat tidak meniscayai aturan, untuk menolak aturan. Tidak, tapi mencari solusi terbaik. Aturan itu bisa dilaksanakan di sekolah kita. Proses PBM bisa lancar di sekolah kita. Tidak ada siswa yang tertinggal alasan mengejar waktu jam 6 yang lain mau udah masuk, yang lain masih perjalanan. Itu jadi masalah, jadi problem. Nah, makanya kita sudah mengambil solusi itu. Kita sudah sepakati bersama bahwa masuk di kita tetap intinya jam 6. Gitu proses perjalanan 6.30 sampai di sekolah, ya kan? Setelah 6.30 sekolah, persiapan untuk apel pagi, kegiatan pembiasaan, pendalaman keagamaan sampai pukul 7.30. Nah, 7.30, 6.30 sampai pukul 7, anak kita apel sampai menunggu proses kedatangan siswa. Intinya jam 7, siswa 100% sudah sampai di sekolah. 7.30 sampai 7.30 di sana ada apel pagi, atau saya katakan apel pagi ini adalah apel itikat baik untuk menyatakan nilai siap untuk melakukan proses pembelajaran di hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan. Pembiasaan yang mudah-mudahan dikatakan pembiasaan menjadi sebuah hal yang rutin membaku menjadi sebuah nilai karakter dalam bidang agama dan keagamaan. 7.30 baru KBM jam pertama dimulai. Dan semua guru harus hadir di sekolah. Gitu. Jadi bukan menyepakati masuk jam 7.30, tetap asumsi utama adalah pukul 6. Pukul 6 dari pukul sampai pukul 7 proses perjalanan datang ke sekolah dari kondisi geografis yang sudah jelaskan tadi. Nah, dari pukul 7 sudah terjadi proses pembelajaran di sekolah. Sampai ditambah 8 jam berikutnya. Rata-rata pukul 14.30 siswa pulang dari sekolah kita. Dengan YouTube berbagai kegiatan, apakah pembiasaan di akhir kegiatan, pembiasaan karakter, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi yang dimungkinkan bisa dikembangkan di sekolah kita. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya tidak lepas dari satu faktor geografis tadi. Faktor geografis. Kemudian yang kedua, faktor cuaca. Itu sangat mempengaruhi. Karena pegunungan beda dengan daratan. Cuaca itu banyak pengaruhnya. Faktor cuaca itu. Dingin aja gelap kalau di daerah pegunungan, artinya tertutup awan tebal. Kenapa? Karena cuaca dingin itu menjadikan kabut turun menutupi bukit. Gitu. Dan itu bukan 1 kali 2 kali, selamanya gitu kan. Karena memang suhu di pegunungan dingin. Dengan dingin ini, ya itulah. Bagi siswa yang masih belajar itu belum sampai pada titik dasar keyakinan tadi, ya, bahwa masuk tepat waktu itu sebagainya dengan alasan dingin, gitu. Kemudian masih gelap, padahal sudah jam 7. Itu di jalan raya masih banyak kabut, sehingga siswa tidak berangkat. Alasannya masih pagi, dan gurunya pasti masih di belakang katanya. Gitu. Kemudian yang ketiga ini menjadi sebuah hambatan dikaitkan dengan tadi itu, bahwa tata tertib diberikan menjadi sebuah nilai keyakinan itu bukan hal yang gampang. Titik kesadaran itu hal yang sangat sulit untuk dibinakan sehingga menjadi sebuah nilai keyakinan pada diri seseorang, tentunya siswa. Kalau Bapak Ibu guru yakinlah paling depan, sudah tahu dan menyadari seperti itu kan. Nah, dengan ketahuan yang diberikan, mudah-mudahan tantangan-tantangan ini, yang terutama tantangan tentang titik dasar tertentu, kita akan mendorong siswa memahami tata tertib itu menjadi sebuah nilai keyakinan
yang bila mana dia melanggarnya itu dia akan merasa salah dan berdosa dan mengejar untuk tidak mengulangi. Itu kalau sudah menjadi sebuah nilai keyakinan. Nah itu tantangan yang ketiga, yaitu titik kesadaran yang kita pompakan dari tata tertib menjadi sebuah nilai keyakinan yang akan menjadikan dirinya refleksi dirilah, refleksi pada dirinya bahwa bila mana melanggar dia akan merasa menyesal dan bersalah dan tidak akan mengulanginya kembali. Gitu. Dan yang keempat, tantangan yang paling besar. Yang paling besar pada tahap awal ini kekompakan, kebersamaan, gitu kan, kolaborasi itu perlu ya mendapatkan sorotan dan perhatian di awal-awal pelaksanaan kegiatan. Gitu, karena sekarang saya rasakan pada titik tertentu di awal-awal pelaksanaan kegiatan kadangkala kalau memang tidak dikawal terus itu kolek dan hilang kalau memang lepas gitu mungkin. Nah seperti itu tantangan besar dan itu yang paling besar. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau kasus tadi yang Bapak utarakan tadi? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Jadwal untuk penyelesaian kasus itu kita pasti ada. Hanya mungkin kalau dalam hal ini kan kita harus melihat permasalahan itu tidak boleh dalam satu pemikiran yang sama, satu solusi yang sama. Tentu harus dilihat kadar permasalahan itu. Nah, berdasarkan kadar permasalahan itu, kita urutkan menjadi permasalahan yang sangat ringan, permasalahan yang sedang, permasalahan yang berat kaitannya dengan dilema etika tadi. Contoh seperti anak nih, ketika keterlambatannya baru hanya satu dua atau hanya satu dua orang, itu saya kira tidak harus ada sebuah penyelesaian global atau menyangkut orang banyak lagi. Kita hanya sentuh sampai di sana dalam waktu yang sama, kita sasar apa yang perlu disasar, inti dari permasalahannya kenapa anak datang terlambat. Tentunya di sana bisa disadarkan. Nah hanya saja tadi itu penyelesaiannya dibutuhkan konsistensi. Tahapan pelancaran di tempat langsung pada saat itu, ya itu dilaksanakan tahapan yang pertama. Tapi tetap asasnya atau sifatnya konsistensi, langgeng, berkesinambungan. Kemudian yang kedua dilihat dari skala besar kecilnya dilema itu tentu. Kalau mau skala besar dilemanya harus memungkinkan dan melibatkan banyak orang atau menyangkut banyak orang yang harus terlibat dalam rangka memecahkan kasus dilema etika ini, tentu kita tidak akan memutuskannya di tempat itu, tapi dibawa di tempat lain. Dibawa di tempat lain dalam bentuk forum apa? Misalnya kaitan kalau hanya menyangkut hal-hal yang perlu diselesaikan untuk wali kelas, maka saya kumpulkan dalam forum koordinasi antar wali kelas. Nah, ini wali kelas saja nanti memecahkan masalah. Contoh kasus masih tentang kedisiplinan. Per kelas, nah tadi saya sudah lakukan itu. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan saya meminta laporan kepada penanggung jawab seksi kehadiran dari petugas TU bagian kesiswaan dari keadaan siswa pekan ini. Saya analisis tuh dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hari ini, siapa yang tidak hadir tanpa alasan, siapa yang hadir karena yang tidak hadir karena sakit atau izin. Ternyata kebanyakan siswa tidak hadir tanpa alasan. Ini real. Nah kalau kasusnya tadi tuh, kasusnya kalau hanya satu orang, dua orang, atau tidak hadirnya hanya satu kali, itu cukup kita tanya aja.
ke wali kelasnya. Bagaimana kondisinya, apa yang terjadi, dengan pertanyaan tentunya berdasarkan alur bagaimana kita memanggil siswa berdasarkan pendekatan yang bijaksana tentunya ya. Bagaimana pendekatan yang bijaksana itu betul alur pendekatan disiplin positif yang Bapak Ibu sekalian di sini yakin sudah paham, bagi yang paham. Seperti itu. Ya tentunya, tapi kita karena kolaborasi, tentu kita akan saling mengingatkan dan wali kelas menjadi peran utama. Itu yang kedua ya. Jadi diselesaikan lewat forum kecil dengan wali kelas atau forum PKS gitu kan, atau forum kelompok guru mata pelajaran tertentu yang berkaitan dengan kasus-kasus dalam mata pelajaran gitu. Kemudian tentunya yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, kalau memang itu skala besar, kaitan dengan hal yang dilematis skala besar ini yang menyangkut tentu berdasarkan skala pelanggarannya dilakukan oleh banyak siswa tentunya. Nah ini harus melibatkan semua unsur. Semua unsur di sekolah ini. Tentu bagaimana prosesnya? Ya kami sebagai kepala sekolah tentu harus mengadakan sebuah reedukasi, pembelajaran kembali tentang apa itu kedisiplinan, apa itu tata tertib yang harus dilaksanakan, apa itu disiplin positif, sehingga menjadi sebuah keyakinan yang menjadi utuh dalam diri, gitu melalui kegiatan apa? Proses sosialisasi tentang tata tertib menjadi sebuah nilai keyakinan. Apakah itu melalui HT bisa, gitu kan? Atau pembinaan langsung, gitu kan? Bisa secara bertahap, gitu bisa dilakukan. Nah, hanya saja dari 1, 2, 3, 4 tadi kunci utamanya adalah konsistensi, kesinambungan, fleksibilitas menjadi sifat yang kedua. Artinya kita tidak terlalu memaksakan pada kondisi tertentu karena dilihat dari sifat manusianya, gitu kan? Kita Bapak pribadi ya tahulah seberapa jauh kadar sumber daya manusia kita. Kalau dipaksakan ada yang mungkin ada patah atau muntah, gitu kan? Atau menolak, gitu kan? Kita akan mencari hal yang relatif bisa diterima bersama, bisa dicerna bersama, gitu kan? Yang bisa dirasakan lah. Saya ingin menularkan sebuah proses pembelajaran yang betul-betul kolaboratif, pembelajaran yang betul-betul ke pengelolaan kelas yang baik, sehingga terjadi proses pembelajaran yang kondusif, efektif, dan bisa mendongkrak nilai kita nanti di ujian akhir sekolah, gitu kan? Mulai apa? Pendekatan pembelajaran diferensiasi dengan langkah-langkahnya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus? Yang paling utama itu tentunya faktor penentu adalah faktor kebersamaan. Ya, faktor kebersamaan itu tentunya kan faktor dari kerjasama yang mendorong pengambilan keputusan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, kalau mengatakan seseorang, itu kan, kalau mengatakan seseorang tentu ini sifatnya relatif. Tentu setiap keputusan diambil di mana bidangnya. Kalau yang berkaitan dengan kurikulum, tidak ada keputusan yang harus saya ambil. Tentu dengan faktor yang saya gunakan adalah seorang kurikulum sebagai PKS kurikulum. Dikala keputusan atau dilema tentang mencari masalah yang berkaitan dengan kesiswaan, tentu PKS kesiswaan sebagai ujung tombak yang saya percaya untuk melaksanakan kebijakan saya. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema? Alhamdulillah, hal yang pertama yang saya ucapkan itu, kata alhamdulillah berkaitan dengan kebersihan itu merupakan sebuah kerjasama bersama, gitu kan. Faktor pentingnya satu, ada kolegalitas, ada kolaborasi,
yang dirasakan sangat mendukung terhadap penyelesaian setiap pemecahan masalah atau dilema etika itu. Tanpa dukungan dan bantuan semua pihak di sekolah ini, tanpa terkecuali, itu sulit terwujud dan mungkin dimungkinkan tidak akan terwujud. Sebaik apapun kebijakan yang dilakukan, tanpa dukungan semua personel di sekolah ini tidak terwujud. Jadi keuntungan apa yang dirasakan saya? Keuntungan soliditas, kolaborasi, dan kerjasama semua orang di sini yang menjadikan faktor positif, poin penting yang saya ambil dalam setiap pengambilan keputusan. Demikian. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya, terima kasih juga untuk waktunya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Miss, minta waktunya. Saya dapat tugas untuk mewawancarai salah satu pemimpin pembelajaran sebagai tugas PGP saya ya Miss ya. Mohon bantuannya. Semoga berkenan untuk diwawancarai pada kesempatan ini. Siap, saya siap membantu. Terima kasih untuk kesempatannya Miss. Baik, pertanyaan yang pertama Miss. Selama ini bagaimana Miss dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya, dilema etika itu dilema antara yang benar sama yang benar. Oke, sering sih saya mengalami hal-hal tersebut, seperti saya bertugas mengajar dan saya juga dipercayai kepala sekolah sebagai operator sekolah. Jadi sangat sering saya mengalami bentrok seperti ini karena ini tugas dan ini tugas. Jadi mengajar tugas, kemudian tugas mengerjakan tugas sebagai operator juga tugas, dan itu memang agak sering terjadi selama ini. Kemudian kalian juga ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, itu juga lumayan agak harus mengikuti, tapi juga saya tidak bisa meninggalkan kelas untuk mengajar. Dan kadang-kadang juga ada kegiatan lomba, saya dipercaya untuk jadi pelatihnya. Kemudian di saat yang sama juga ada kegiatan jam mengajar saya. Jadi ya lumayan itu sering saya dilema dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian untuk bujukan moral, seringnya sih di akhir tahun ya Bu ya. Akhir tahun tuh kadang-kadang bikin saya kok bujukan moral seperti harus mengharuskan semua siswa naik kelas, walaupun anaknya mungkin sering tidak masuk atau mempunyai nilai yang di bawah rata-rata, tapi karena kebijakan-kebijakan di sana yang mengharuskan setiap siswa di sekolah menengah itu harus naik kelas, maka di sini juga saya mengalami ya lumayan bujukan moralnya agak-agak tinggi. Kemudian memberi nilai yang tidak seharusnya kepada siswa juga itu merupakan hal yang agak kurang berkenan di hati saya, seperti itu. Dilema juga ya. Dilema, betul. Jadi berbagai kasus atau berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dilema etika atau bujukan moral. Baik, selama ini bagaimana Anda menjalani keputusan atau menjalani dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pada saat dilema, misalnya ketika di saat yang sama saya dapat undangan untuk mengikuti rapat khusus operator sekolah, dan di hari yang sama di jadwal tersebut saya juga ada jam mengajar. Nah itu lumayan agak sulit untuk memilih karena saya nggak bisa memilih, sama-sama tugas. Di sini saya sebagai operator juga tugas kewajiban saya untuk mengikuti rapat tersebut karena itu berkaitan dengan hal-hal kegiatan sekolah. Kemudian mengajar pun kewajiban saya sebagai seorang guru, maka hal tersebut yang membuat saya agak, ini yang paling saya sering alami secara mengalami sering dilema tersebut ketika saya harus pergi untuk melaksanakan tugas sebagai operator dan juga saya harus tetap melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru.
Sedangkan kedua-duanya itu harus Penting, berjalan ya, ya, dua-duanya dua-duanya harus itu berjalan. penting. Ya seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama mungkin saya meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan bahwa saya ada undangan untuk melaksanakan tugas ini. Kemudian jika di ACC saya akan bilang kalau saya memang ada jam mengajar, bagaimana ini Pak. Nah, jadi nanti di sana kami berunding terlebih dahulu lebih penting mana antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya, karena mengajar semua merupakan kewajiban saya sebagai guru, dan juga tugas lain pun sebenarnya kewajiban saya juga, karena saya juga ditugaskan sebagai operator ataupun MGMP sebagai sosialisasi saya dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Setelah diputuskan mana yang paling urgent, mana yang paling penting, maka jika di ACC baiklah silahkan disimpulkan oleh saya sendiri misalnya sama Bapak. Jadi biasanya saya akan meminta pendapat teman sejawat apakah bisa untuk menggantikan saya di kelas atau mengawasi siswa di kelas sementara saya mengikuti kegiatan sebagai operator sekolah di luar sekolah, seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Hal-hal yang menurut saya efektif ya biasanya sih saya lebih ke berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru piket atau guru-guru teman sejawat saya atau guru-guru yang lain yang bisa menggantikan atau mengawasi saya untuk menggantikan saya di kelas. Nah, biasanya guru piket lebih sering saya minta tolong, dan kalau misalnya untuk penugasan saja bisa diawasi oleh guru piket, tapi untuk pengajaran biasanya saya minta tolong ke teman sejawat atau teman yang mengajar mengampu pelajaran yang sama. Pelibatan rekan sejawat. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Sebagai multitasking ceritanya, saya sebagai guru iya, sebagai operator iya, banyak sekali tantangan yang saya hadapi ketika mengambil keputusan tersebut. Di satu sisi saya tidak ingin melihat siswa tertinggal mata pelajaran saya, terutama bahasa Inggris itu memang agak sulit untuk dicerna dalam hanya membaca buku oleh anak sendiri, jadi harus ada tuntunan dari gurunya. Kemudian di satu sisi saya juga punya beban tersendiri sebagai operator, di mana saya bertanggung jawab untuk administrasi sekolah secara keseluruhan seperti belanja, kemudian seperti hal-hal terkait dengan penggunaan dana BOS dan sebagainya. Dan itu sangat sulit sebenarnya. Jadi tantangan utama saya memang pertama diri sendiri, kemudian dari sekitar, karena ketika saya melaksanakan tugas sebagai operator, kadang-kadang sebagai guru ada yang komplain dari siswa juga, saya sering tidak masuk atau saya jarang ada di kelas, atau mungkin dari teman-teman di sekeliling kalau kelas saya sering kosong dan sebagainya, padahal saya mengerjakan hal yang bermanfaat juga bagi sekolah gitu. Jadi memang ini agak sulit tantangan terus saya hadapi selama bekerja di sini, seperti itu. Tidak semua orang memahami kondisi. Ya, betul, tidak semua memahami. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau untuk jadwal biasanya bergantung kegiatannya. Ketika ada kegiatan yang mengharuskan, yang kondisionalnya yang seharusnya dilakukan pada hari yang sama, biasanya saya tidak pakai jadwal. Tapi kadangkala kegiatan tersebut tidak selalu mendadak, tidak hari ini undangan, hari ini berangkat, tidak. Tapi biasanya maksimal -H-1. Misalnya hari ini saya dapat undangan, besok harus berangkat. Jadi saya mengatur bagaimana saya mendapat perizinan pada hari ini, pada hari yang sama, untuk berangkat besok hari dan mempersiapkan kegiatan yang saya tinggalkan untuk besok. Nah, tapi ada juga kegiatan OPS atau operator yang mengharuskan saya melaksanakannya lebih dari 1 minggu. Nah, itu biasanya saya kasih jadwal. Saya jadwalkan di jam kosong saya mengajar. Jadi, saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai operator di hari yang tidak ada saya terjadwal di KBM di kelas.
Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Ya, alhamdulillah di sekolah ini kami bekerjasama dengan baik. Jadi sangat mudah atau sangat memungkinkan untuk saya untuk meminta bantuan dari teman sejawat atau teman-teman yang lain untuk menggantikan saya di kelas, atau sekedar mengawasi saja siswa yang saya tinggalkan pada saat saya melaksanakan tugas yang lain, seperti itu. Jadi saya lebih banyak biasanya ke guru piket atau ke teman sejawat yang sejauh yang mengajar dengan mata pelajaran yang sama yang saya ambil. Itu ya malah. Jadi ada langkah untuk mempermudah atau membantu Anda dalam Keputusan. keputusan tadi. Iya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, mostly kebanyakan sih saya belajar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, di mana saya harus melaksanakan dua beban ini sebagai operator dan sebagai guru. Itu sangat dilema etika yang sangat luar biasa untuk saya, sehingga saya belajar bagaimana cara bertanggung jawab untuk melaksanakan keduanya, karena dua-duanya itu sangat penting dan memang tidak bisa ditinggalkan keduanya. Kemudian saya juga belajar untuk bekerja sama dengan baik dengan sesama teman sejawat ataupun guru-guru lain di sini, sehingga mereka juga bisa paham dengan tugas saya yang double job seperti ini, dan tidak lagi komplain di belakang, tapi mereka sudah hafal, oh iya saya tugasnya seperti ini tapi juga tugasnya begini, jadi mereka bisa lebih paham. Jadi saya lebih banyak belajar bersosialisasi dengan teman-teman sejawat, teman-teman kerja, rekan-rekan kerja di sini, kemudian lebih banyak bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru-guru dan juga teman sejawat yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja Miss rangkaian atau kegiatan wawancara kita kali ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.